Mungkin SDGs desa ini merupakan saya katakan inovasi atau penemuan ayah kita seperti itu ya, Gus Halim Iskandar. Beliau sangat visioner dan revolusioner, menciptakan bukan istilahnya dari SDGs itu beliau landingkan sesuai arahan presiden, dilandingkan menjadi yang namanya SDGs desa. Sekarang pertanyaannya, tugas kita sebagai TPP itu harus mendukung kan seperti itu ayah kita kan seperti itu. Selain itu gagasan Gus Halim SDGs desa itu dan juga SDGs memang program pemerintah seperti itu yang mana tercantum di dalam Perpres 59 seperti itu. Oke, sebelum kita jauh, perkenalkan tadi nama saya Hodus Soleh, TPP Desa PDDT dari Kecamatan Mabang. Ini merupakan putu saya, mungkin kalau nemu kelihatan dia di mana bisa nyapa lah seperti itu ya. Bukan nemu di jalan. Oke, siap. Selanjutnya, ini saya mengambil dari makalah. Kenapa kok al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini saya kira diksi ini atau makalah ini cocok dengan Esa. Kenapa kok begitu? Begitu. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih yaitu saya cocoknya SDGs itu kan dilandingkan dari SDGs nasional. Kan seperti itu. Nah, sama Gus Halim dilandingkan ke menjadi SDGs desa yang ketambahan goals yang nomor 18 itu bisa dikategorikan al-muhafadzatu ala qadimis sholih. Yang SDGs-nya itu bisa masuk wal akhdhu bil jadidil aslah. Sesuatu yang baru yang bagus seperti itu. Sama Gus Halim ditambahkan yang mana goals yang nomor 18 yaitu local wisdom gitu. Yang baik itu dipertahankan sama beliau. Wah, memang saya akui beliau itu sangat visioner seperti itu. Saya bangga menjadi TPP dan anak beliau seperti itu. Oke. Nah, mungkin yang ditakutkan ketika ada di era 4.0 ya, 4.0 lah, era digital itu kan yang ditakutkan ketika semuanya serba online dan real time tidak serta-merta mendisrupsi adat, istiadat dan budaya bangsa yang maha kaya ini. Justru dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang serba digital, online real time dapat menjadi sarana terbaik dalam mengoptimalkan potensi lokal agar berdaya saing global. Jadi dengan adanya medsos, internet itu memang ada negatifnya, tapi internet itu tergantung siapa yang memegangnya kan seperti itu. Kalau internet tadi itu digunakan kepada hal-hal yang positif, dampaknya sangat bagus kan seperti itu. Oke, kita ke peran TPP. Apa sih sebelum kita membahas peran TPP? Apa sih TPP itu? Berulang-ulang, pendamping desa adalah mata dan telinga Kemendesa. Nah, seperti itu. Terus pendamping desa adalah humas Kemendesa PDTT. Dan juga pendamping desa itu dituntut inovatif dan mendampingi desa. Selain kita memfasilitasi di dunia nyata seperti itu, peran TPP itu bisa juga kita lakukan di dunia maya seperti itu. Tentunya kenapa kok seperti itu? Iya, karena tugas humas salah satunya adalah menyampaikan apa sih program dari lembaga tersebut. Kita sebagai TPP itu bisa mengambil peran di situ. Nah, justru kemarin saya usul kepada Pak Kaban BPI ya, Pak Ivan Nelfik, itu kan selama ini kan di desa itu yang terangkat yang negatifnya saja kan seperti itu. Nah, jadi gimana sih? Padahal sisi positifnya potensi desa yang inovatif itu sangat banyak. Eman kalau tidak dieksplor. Terus yang hanya dieksplor itu hal-hal yang negatifnya saja kan seperti itu. Memang kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah seperti itu, atau Tuhan yang Maha Esa kan seperti itu. Oke. Peran kita sebagai humas Kemendesa PDTT itu ketika Gus Halim mencanangkan
melandingkan SDGs desa SDGs menjadi SDGs desa, itu sudah kita bisa mengambil peran kita, yaitu bagaimana caranya kita bisa membumikan SDGs tersebut melalui medsos. Seperti itu. Kita tidak usah pakai bawa tower sounding sana sounding sini, tidak usah. Kita cukup mengambil kesempatan itu di era 4.0 kan, seperti itu. Itu bekerja cerdas katanya Kang Ima. Jadi itu ya kan Pak. Oke, di sini saya menyoroti bukan menyoroti sih. Ketika kita mengambil peran di situ, otomatis kita harus menguasai komunikasi di dunia digital. Apa sih komunikasi di dunia digital itu? Adalah segala bentuk konten ataupun percakapan yang diproduksi dan diunggah menggunakan teknologi internet dan platform tertentu. Di sini karena judulnya medsos, nanti pakai apa sih kita, nanti akan ada di bawah. Oke. Dapat terbentuk konten secara langsung maupun tidak langsung, alias ketika kita mau berkomunikasi itu kita bisa menggunakan sebuah konten untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Contohlah, kita ingin membumikan SDGs. Ketika kita membumikan SDGs face to face, itu memerlukan waktu yang sangat panjang, seperti itu, waktu yang sangat lama. Tapi ketika adanya era digitalisasi, kita bisa berkomunikasi lewat dunia digital, itu lebih efisien. Seperti itu. Kita membuat sebuah konten, terus kita share. Nanti share itu di-share lagi, Pak Kang Iman. Share poin desa ini, di-share lagi. Itu. Jadi orang yang tahu lebih banyak. Itu. Tinggal modal data. Kalau dulu kan enggak, kalau surat kan enggak. Surat pengirimannya saja itu ngirim kerjasama dengan SDG Center di UNG, itu ya kurang lebih 100-an lah, 70 sampai 100-an untuk kirimnya saja. Kalau digital kan enak, share kan seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara formalitas ya formal ya harus juga visinya harus ada. Tapi kita bicara tentang komunikasi digital atau membumikan SDGs desa melalui medsos kan, seperti itu. Oke. Saya lanjut ya. Medsos adalah media sosial atau sering disebut platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi, membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Itu menurut Populik 2021 dengan judulnya media sosial adalah contoh hingga manfaatnya, itu yang saya ambil. Ini kenapa sih kok kita harus mengambil peran sebagai TPP untuk melandingkan itu seperti cita-cita Gus Halim seperti itu. Karena di sini pemerintah juga sekarang lagi getol-getolnya untuk mensosialisasikan SDGs global yang mana dilantikkan lagi di Indonesia menjadi TPB kan, seperti itu, melalui Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang disingkat TPB. Itu merupakan cikal bakal dari SDGs desa. Ini bukti keseriusan kita. Mengapa sih kok kita sebagai TPP memang harus sekarang action untuk berperan di sana? Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara kita yang kita cintai kan, seperti itu. Oke. Ini lagi alasan atau latar belakang saya punya inisiasi kenapa kok saya membuat bermesos dengan membumikan SDGs melalui medsos. Salah satunya saya mendukung lembaga atau mendukung Kemendesa Kementerian Desa PDTT selaku atasan saya, lembaga yang menaungi TPP itu ketika saking pentingnya, saking maunya membumikan SDGs itu Kemendes itu sampai
menerbitkan Kepmendes nomor 88 tahun 2021, yaitu sampai khusus mengkhususkan ada gugus tugas untuk membumikan gitu ya, membumikan SDGs desa. Terus ketika Kemendes itu seperti itu, kita seharusnya sebagai PBB memang sudah sepantasnya untuk membumikan SDGs desa tersebut, kan seperti itu. Kita harus mendukung pemerintah dan juga Kepmendes, yang mana Kepmendes ada di dalam pemerintahan tersebut. Dan juga kenapa sih kok kita memakai medsos, tidak pakai PDF dikirim, karena berdasarkan riset ketika kita cuma share PDF terus mungkin bisa jadi nggak dibaca sama ya, yang lain atau pembacanya atau masyarakat lah. Karena kenapa? Berdasarkan riset pada tahun 2016 itu berjudul World Most Literate Nation Rank dari Central Koneksi itu menyatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara, alias peringkat kedua dari bawah kan itu. Terus berdasarkan hasil survei dari UNESCO itu menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua. Kalau diasumsikan dari 1000 itu cuma satu yang rajin membaca seperti itu. Ketika kita menge-share PDF-nya seperti itu, bisa jadi dari 1000 orang itu cuma satu yang membaca kan seperti itu. Memang di agama Islam itu kan ada namanya Iqra seperti itu. Tapi Iqra itu memang sangat-sangat bagus seperti itu. Tapi kita sekarang literasi itu kan itu membaca. Literasi atau literasi itu sekarang ada yang namanya literasi digital. Di sini kenapa lagi? Di sini berdasarkan peta di samping di sini Indonesia menduduki urutan ke-71 dari 77 negara, yaitu merupakan riset daripada RISA pada tahun 2018. Indonesia menduduki nomor 71 seperti itu. Makanya kenapa kok saya berasumsi ini untuk membumikan, saya untuk tidak hanya kita selaku TPP membantu Kemendes membumikan, ikut andil dalam membumikan SDGs, alangkah baiknya kita menggunakan medsos saja. Di samping tadi kegemaran membaca warga Indonesia itu masih rendah, ternyata setelah diteliti lagi itu merupakan dari indonesiabaik.id itu menyatakan bahwasanya media sosial paling sering dikunjungi di Indonesia itu YouTube, terus Instagram, Twitter, sebagaimana saya paparkan atau saya tampilkan di sini. Kebanyakan orang Indonesia 62% itu memegang HP seperti itu. Komputer itu 16%. Karena memang tidak bisa dipungkiri